Assalamualaikum, Bervin. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bervin, saya baik juga. Iya, baik Bervin. Saya dengar hari ini Bervin mau melakukan kegiatan coaching ya Bu? Benar, Ibu. Saya akan melakukan kegiatan coaching hari ini. Rencananya saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Desi. Dengan Ibu Desi ya Bu ya. Baik. Kalau begitu persiapannya bagaimana Bu Bervin sebelum melakukan kegiatan coaching ini? Yang pasti di awal persiapan saya akan meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan coaching tersebut. Kemudian saya akan mencari tempat yang nyaman supaya kegiatan coaching ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, Ibu. Serta saya juga akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali permasalahan yang ingin dibicarakan oleh Ibu Desi. Bagus sekali ya Bu, persiapan awal Bervin ini menurut saya bagus sekali. Begini Bervin, dalam kegiatan supervisi ini itu ada rubrik penilaiannya Bu. Nah yang pasti rubrik ini tuh harus itu sesuai dengan prinsip coaching seperti itu. Iya, benar sekali, Ibu. Saya sudah tahu Bu prinsip-prinsip coaching seperti apa. Misalkan seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Iya bagus sekali, berarti Bervin sudah paham ya Bu ya. Iya, baik kalau begitu Bu. Dari persiapan yang telah dilakukan Bervin tadi, nah kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ervin kembangkan dari kegiatan coaching ini bersama Bu Desi? Seperti yang kita ketahui, Ibu, kompetensinya antara lain kehadiran secara penuh, mendengarkan secara aktif. Kemudian saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat memancing ide-ide dari Ibu Desi. Ini, Ibu. Iya bagus sekali Bu, berarti ada 3 ya Bu ya kompetensinya. Nah sekarang menurut Bu Ervin dari ketiga kompetensi yang telah disebutkan tadi, apa yang dikembangkan lebih spesifiknya lagi gitu Bu? Bagaimana? Sepertinya semuanya yang akan saya kembangkan, Bu, dari proses coaching ini, dari mendengarkan secara aktif, kehadiran secara penuh. Kemudian saya juga akan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat memancing ide-ide yang akan dikeluarkan oleh Ibu Desi. Bagus sekali, dari persiapannya sudah oke Bu, kemudian kompetensinya juga yang akan dikembangkan juga sudah bagus. Baik kalau begitu, nah menurut Bu Ervin kira-kira apa sih harapan dari kegiatan coaching yang akan dilakukan ini? Saya berharap semoga kegiatan coaching ini dapat berjalan dengan lancar, Bu, sehingga dapat mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Desi. Oh iya, bagus sekali kalau seperti itu. Baik kalau begitu, Bu Ervin, saya di sini sebagai observer, jadi saya izin untuk tetap di sini sehingga dapat mengobserver kegiatan dari coaching Bu Ervin dan Bu Desi seperti itu ya. Baik. Ya. Mbak bisa laksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Desi ya Bu ya. Ibu Desi mana ya, Bu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ervin, Sehat, Ibu. alhamdulillah sehat Bu. Bu Desi, bagaimana kabarnya hari ini? Kalau menjawab ya Bu ya, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa sekali. Tadi Ibu Desi menanya saya
seperti ini semoga dapat membantu nanti membantu menyelesaikan permasalahan ibu ya tentang masalah murid ibu yang tadi, sehingga dapat membantu menegakkan nantinya. Ya setelah itu kita apa yang akan ibu sampaikan? Ya, saya tuh inginnya ya Bu, anak saya kelas itu sama pembelajarannya itu menjadi nyaman, menarik, menyenangkan. Kemudian anak-anak itu bisa bersifat terbuka. Tapi saya ragu dengan saya ini. Kenapa menjadi ragu ya? Ya karena kalau saya menggunakan saya itu masih belum Lalu apa yang membuat Ibu Desi tadi ragu? Ibu sudah mengatakan bahwa ingin menjadikan murid terbuka ya Bu. Jadi Bu Desi menginginkan murid tersebut bersifat terbuka kepada Ibu Desi. Bagaimana? Apakah Ibu menceritakan apa yang dirasakan sehingga murid itu merasa tidak nyaman, dapat belajar dengan baik dan suasana? Iya, betul sekali. Jadi ceritanya ini ya Bu ya, saya tuh punya seorang siswa di kelas. Siswa saya ini kalau saya bilang itu cukup unik Bu. Jadi dia itu tipikal murid yang tidak. Jadi mulai pelajaran saya dan guru lain tidak belajar di dalam kelas sempurna, Bu. Kelas terus anak tersebut nangis dengan berbangga dan usianya ya bukan kelas 1 ya Bu ya, yang mungkin masih wajar kalau menangis. Ini udah kelas tinggi Bu. Jadi kalau dia mendapat nilai yang tidak bagus menurut dia itu kan langsung menangis. Nah seperti itu, bahkan pada saat dia melihat temannya bisa melakukan hal yang dia tidak bisa lakukan, dia juga itu akan langsung menangis Bu. Dan ini terjadi kalau saya amati beberapa pekan kalau saya mengajar di kelas yang baru ini setelah dia keluar. Lalu menurut Ibu Desi, apa yang menyebabkan anak itu bersikap seperti itu? Saya ya Bu ya, selama saya mengamati anak tersebut karena nilainya tidak bagus dengan mendapat nilai yang tidak sempurna. Kalau di sekolah kan 100 ya Bu, nilai yang seperti itu baik seperti itu karena bisa orang tuanya kali ya Bu ya, karena melihat temannya bisa melakukan, dia nggak bisa melakukan, nilai temannya lebih tinggi daripada nilainya, akhirnya anak tersebut Kenapa Bu Desi bisa berpendapat demikian? karena sebelumnya saya juga bertanya kepada guru kelas sebelumnya. Jadi ternyata si anak tersebut tidak hanya menangis setelah di kelas saya ini Bu. Ternyata di kelas-kelas sebelumnya anak itu juga bersikap seperti itu. Setelah saya tanyakan, pada saat dia tidak mendapatkan nilai yang sempurna, apalagi ada temannya yang memperoleh nilai lebih baik daripada dia, anak itu merasa tersaingi. Jadi dia merasa kalah dengan temannya. Dia tidak jauh lebih baik dari temannya. Karena anak tersebut kan di dalam beberapa ajang pelatihan selalu juara. Jadi mungkin tak ada tekanan dari orang tua, selalu dapat yang sempurna, yang baik. Jadi anak tersebut merasa tertekan dalam dirinya ya Bu ya, menjadi minder dan akhirnya menjadi kurang percaya diri atas kemampuannya. Padahal sebenarnya Dari melihat tersebut, bagaimana sih cara Ibu agar anak tersebut menjadi bisa memiliki rasa percaya diri dengan kemampuannya dan dapat bersikap? rasanya ya Bu ya. Yang pertama tuh saya mengajak anak tersebut untuk belajar mandiri, jadi belajar atas itu
melakukan kesalahan. Saya sampaikan kepada anak tersebut bahwa jika kamu berpikiran bahwa kita harus selalu mendapatkan nilai yang baik, nilai yang sempurna, itu adalah sebuah kesalahan. Itu tidak benar, karena sejatinya kita itu belajar dari setiap kesalahan, bahwa setiap kesalahan adalah pembelajaran bagi kita, bahwa kita bisa menjadi lebih baik dan bisa mengubah diri kita menjadi lebih percaya diri lagi, seperti itu Bu. Jadi kalau kita mampu, kita boleh berbagi perasaan, bertanya kepada teman itu atau bertanya kepada guru, itu merupakan tindakan yang tepat daripada kita menangis, karena menangis itu kan tidak akan bisa mengubah sesuatu. Menangis itu bukanlah suatu keputusan tepat yang bisa kita lakukan. Bagaimana sesuatu yang tepat untuk kita lakukan? Ya kita harus mau menjadi orang yang percaya diri, seperti itu. Begitu ya Bu Desi ya. Lalu Bu Desi setelah melakukan hal-hal tersebut, bagaimana responnya? Bagus Bu. Jadi anak tersebut itu mendengarkan dengan baik. Setelah saya bicara, mau bersikap terbuka Bu pada saya, mau menceritakan apa saja keluhan selama ini, dan akhirnya dari dalam diri anak tersebut muncullah solusi inisiatif untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam dirinya sendiri. Alhamdulillah ya Ibu, kalau seperti itu, apakah Ibu Desi selalu menerapkan cara tersebut untuk kasus-kasus yang sama? Iya sih Bu, jadi idealnya menurut saya seperti itu. Saya itu sering melakukan hal tersebut untuk kasus-kasus yang mirip-mirip lah seperti itu Bu. Wah, kedengaran yang menarik Bu Desi. Ya, apakah ada tambahan lain Bu agar hasilnya bisa lebih maksimal? Tentu saja. Jadi saya itu juga sering mungkin memberikan pemahaman kepada semua murid saya. Jadi tidak hanya kepada anak tersebut Bu, jadi kepada semua murid saya rutin memberikan pemahaman juga melalui video-video singkat di dalam kelas. Dan topiknya itu video tentang bagaimana cara membangun kita untuk percaya diri, kemudian bagaimana cara bersaing secara sehat dengan teman di dalam kelas, agar anak-anak itu bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri Bu. Ideal. Sangat salut dengan Bu Desi, dengan pemikiran Bu Desi. Bagaimana untuk rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Iya, jadi untuk selanjutnya saya itu juga akan meminta bantuan kepada wali murid Bu, kepada orang tua peserta didik pastinya, karena kan saya tidak mungkin sekolah itu akan berjalan dengan baik, pengajaran yang kami berikan jika kami ada kerjasama atau komunikasi secara dengan kepada orang tua. Selain itu juga saya juga akan mencoba komunikasi yang baik bersama guru-guru lain yang terlibat langsung mengajar di kelas, seperti itu. Jadi itu adalah beberapa pihak yang akan Ibu ajak untuk bekerja sama, yang membantu Ibu ke depannya. Seperti itu. Luar biasa sekali di dalam Bu Desi. Lalu kira-kira kapan pelaksanaannya Ibu? Idealnya pelaksanaan secepatnya dong Bu. Cepatnya, betul Kalau sekali. tidak secepatnya nanti kedaluarsa dan udah nggak akan terselesaikan lagi masalahnya, seperti itu. Jadi secepatnya saya akan mengajak anak tersebut ngobrol secara langsung, juga melakukan hubungan dengan orang tua, dan untuk sosialisasi yang tadi saya sampaikan itu akan saya lakukan secara bertahap, melihat perkembangan anak, dan ini akan saya lakukan secara rutin. Luar biasa sekali Bu. Lalu bagaimana Bu, dari hal-hal yang telah Ibu lakukan untuk mengetahui hasilnya sebagai sekarang? Hasil progres itu mungkin kita bisa bicara lagi ya Bu ya, setelah saya melakukannya lagi seperti itu. Seperti itu, nanti kita bicarakan kembali ya Ibu ya. Iya, Betul. Bagus sekali Bu Desi. Saya jadi jempol untuk Bu Desi. Terima kasih banyak Bu Elvin atas coaching hari ini. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching hari ini? Ya, saya itu merasa lega karena tadi saya bingung, saya seperti teman untuk berbicara. Nah, setelah saya ngobrol nih sama Bu Elvin, saya merasa
merasa lega dan sangat merasa terbantu. Seperti itu. Jadi yang ada dalam diri saya itu sudah keluar semua, saya obrolin semua sama Bu Ervin seperti itu. Terima kasih banyak Iya, Bu Ibu, Ervin. sama-sama Ibu. Semoga nanti kedepannya bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan-harapan dari yang Ibu inginkan seperti ini. Terima kasih Bu. Mari Ibu. Mari. Waalaikumsalam. Seru ya Bu Ervin. Iya, betul sekali. Jadi kucing hari ini betul-betul seru. Iya, saya juga barusan mendengarkannya juga ikut semangat Kita gitu ya Bu. semangat. Iya. Baik Bu Ervin, itu tadi kegiatan kucingnya ya bersama Bu Desi. Kemudian selanjutnya setelah kegiatan kucing ini, bagaimana perasaan Bu Ervin? Perasaan saya setelah melakukan kegiatan kucing hari ini adalah saya merasa ini sudah berjalan dengan baik. Itu perasaan saya. Karena permasalahan yang dibawa oleh Ibu Desi dalam kegiatan kucing hari ini telah menemukan solusinya. Jadi saya ikut merasa lega dengan hal tersebut. Sekali, jadi Bu Desi sudah mendapatkan solusinya begitu ya. Baik, kalau begitu seperti yang telah Bu Ervin sampaikan tadi, berarti indikator kucingnya itu sudah tercapai atau belum ya? Iya Ibu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi membuat Bu Desi dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan ini. Jadi saya sangat senang bisa membantu beliau bisa menyelesaikan permasalahan. Bagus sekali, berarti sudah tercapai gitu ya. Iya, jadi alhamdulillah. Ya, jadi tadi selama Bu Ervin melakukan kegiatan kucing itu, saya juga mencatat dan mendengarkan tadi Bu. Iya, jadi tadi kegiatan kucing antara Bu Ervin dan Bu Desi tadi, saya mencatat beberapa hal. Jadi selama kegiatan kucing ini dari obrolannya terdengar sampai ya Bu ya, tidak terlalu tegang. Iya, jadi bisa terbuka apa yang ingin Bu Desi sampaikan juga tidak terlalu tegang. Jadi plong gitu sepertinya tadi ya. Tapi saya lihat meskipun santai tapi tetap fokus. Saya lihat tadi baik kehadirannya secara penuh itu tetap fokus begitu Bu. Dan kegiatan kucingnya tadi saya perhatikan juga berjalan baik, lancar. Dan Bu Ervin saat memberikan pertanyaan itu berbobot sekali Bu menurut saya. Jadi dengan pertanyaan yang berbobot itu dapat memancing ide-ide dari Bu Desi. Nah, ide-ide itu nanti bisa memberikan solusi bagi Bu Desi sendiri, seperti itu Bu yang saya catat. Ya, selain itu juga tadi Bu Ervin juga sudah menjadi pendengar yang baik terhadap masalah dari Bu Desi, sehingga itu tadi endingnya atau harapannya dari kegiatan kucing ini yaitu dapat tercapai, yang mana tadi Bu Desi telah menemukan solusi dari masalahnya gitu ya. Dan kemudian menurut Bu Ervin, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Ervin kembangkan setelah kegiatan kucing ini Bu? Saat kucing tadi ya Ibu ya, saya merasa telah hadir secara utuh. Kemudian saya juga mendengarkan secara aktif dan dengan menggunakan rasa Ibu tentang permasalahan yang telah Ibu Desi sampaikan tadi. Dan juga saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya dapat memancing ide-ide dari Ibu Desi sendiri. Dan akhirnya Ibu Desi dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Namun ada yang perlu saya tingkatkan untuk kegiatan kucing berikutnya Ibu, yaitu tentang bagaimana mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, sehingga dapat mengeluarkan ide-ide lain dari Bu Desi. Seperti itu. Bagus sekali Bu. Jadi harus ada semacam umpan balik atau refleksi begitu ya Bu ya. Iya, bagus sekali. Baik, tadi Bu Ervin di awal tadi sudah menyampaikan kegiatan kucing ini berhasil
Ervin, indikator apa yang menyatakan oh iya kegiatan kucing ini tuh berhasil? Nah seperti itu, kira-kira apa yang Menurut pendapat saya ya Bu ya, karena tadi Bu Desi terlihat bersemangat dan berantusias menceritakan permasalahan-permasalahannya, beliau itu mengeluarkan unek-unek yang beliau hadapi gitu, yang kira-kira oh saya ini tidak bisa menyelesaikan masalah saya. Ternyata beliau bisa mencari solusi dari permasalahannya, sehingga Bu Desi itu merasa lega. Nah dari itu saya merasa bahwa kita sudah menemukan solusi dari permasalahan yang telah dihadapi oleh Ibu Desi, seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu. Jadi kegiatan hari ini tuh seru sekali menurut saya. Ya, baik Bu Ervin, terima kasih. Ini sudah di penghujung pembicaraan atau kegiatan supervisi ini. Saya di sini mengucapkan terima kasih atas waktunya dan semoga kegiatan ini itu dapat berlanjut dan memberikan dampak positif bagi kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan karena telah menjadi dosen untuk saya, memberikan pandangan-pandangan kepada saya menjadi kucing yang baik, seperti itu. Ya. Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih Bu Ervin. Sama-sama. Ya, saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.